Shalom semuanya. Welcome to our Sunday service. Ayo teman-teman yang baru bangun, yang baru join ke Zoom kita, come on, let's turn on our video. Ayo kita hormati Roh Kudus yang udah ada di tempat ini. Ayo kita jangan males-malesan sambil worship. I know it's difficult. Me myself juga belajar untuk ayo mari kita duduk diam di hadirat Tuhan. Sunday morning enak banget ranjang, but ini waktunya untuk ibadah teman-teman. Jadi come on, yang baru masuk, yang baru join us in Zoom, come on, ayo nyalakan video kalian. Come on, let's worship bareng-bareng. Yang udah di sini, puji Tuhan. Come on, let us fill our hearts with His Spirit. Just diam diri di hadirat Dia. Udah ada di sini semua. Kita masih akan nunggu yang lain untuk datang. Sebelum itu kami berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami masih bisa menyembah Engkau. Kami masih bisa memuji Engkau. Walaupun it's difficult, Lord God. But kami masih mau bersyukur Tuhan. Kami masih bisa angkat suara kami, masih bisa menyembah Engkau. That is the greatest gift, and this is our greatest honor, Lord God, to be able to lift your name up high. Mari angkat suaramu, saudara-saudara. Mari kita sembah Dia. Come on, music. Oh, mari sembah Dia. Terima kasih. Yesus. Ayo mari teman-teman kita berdoa. Mari angkat suara pujian Engkau kepada Yesus. Terima kasih. It's an honor to worship you, Lord God. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari sama-sama kita katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Come on church, let's sing this again from the top. Banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku.
kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Katakan ku bersyukur Tuhan. Oh, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan, semua kami lakukan hanyalah untuk-Mu. Ya ralabasik, ya rararararara. Oh, mari saudara-saudara angkatlah suaramu, mari sembah Yesus di tempat ini. Oh, and nothing is gonna stop us, Jesus, from worshiping You. Oh my God, there's nothing, Lord, not even the storms, Lord. Come on church, let's sing, let's sing. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sembah Dia. Kiara labashi, kiara raboshe. Oh Jesus, kiara lababashi, kiara labataka, dalam nama Tuhan Yesus kami katakan, oh kami bersyukur Tuhan. Even in the midst of this lockdown, Jesus, even in the midst
midst of these restrictions, Lord. Although we are in our homes, although we are in our homes, Lord, we still give our best to worship you. We give our voice to lift your voice, to lift your name, to lift your glory up high. Oh, Jesus. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Come on church, let's sing this one more time. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Just stay in that presence. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarkan kami teringat Tuhan, di masa-masa ini Tuhan, betapa baik yang Engkau di dalam hidup kami. Even in this week Jesus, even in this whole COVID, in this pandemic Lord God, Engkau selalu buka jalan buat kami. Engkau selalu ada bersama kami. Let us be grateful for the things that are happening, Lord Jesus. Kami bersyukur Tuhan, kami masih sehat. Keluarga kami masih sehat. Mungkin keluarga kami susah dalam melakukan pekerjaan mereka di Indonesia, tapi tetap kami masih bersyukur mereka yang masih bisa bekerja ya Bapa. Your hand is upon the people of this church, Jesus. We just want to thank you, Lord. We just want to come to you, Lord, today as your son, as your daughters. Kami mau datang sebagai anak-anak Engkau. Tuhan, terimalah pujian kami, Tuhan. Terimalah our praise and our worship to you, Lord Jesus.
bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. Come on, let's sing it one more time. I cast my mind. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. And I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. Come on, church, let's sing it together. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance seen by heavy stone, Messiah still and all alone. Oh, and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Come on, church, you know this is our favorite part. And on the at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, trample death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. One more time, oh praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. One more time, kita sing then on the third. Okay, come on, church. Then on the third. Then on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, trample death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Come on, saya undang kita semua berdiri. Let's sing. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Just the voices, let's clap together. Oh, praise the name
of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita, saudara. Oh, kiaralabasi, kiarararararararara. Kiaralabasi, kiararararararara. Oh, we thank you, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Lord Jesus. Woo. Yes, Lord. You are beautiful, Lord, in this place. I don't know if any one of you is feeling the presence of the Lord. I know this is a live recording, but me, myself, I'm feeling the presence of the Lord today. And it just motivates me to just be more expressive than how I would usually lead worship. It's just a different sense of joy right now. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk that joy that never dies. That joy that you always kept inside of our hearts. That peace Tuhan. Rasa damai dan sukacita Tuhan yang Kau telah taruh Tuhan di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Keep that joy, keep that peace, teman-teman. It helps us to go through our daily week, our Monday to Sunday, because you're not going to be worshiping every day like this, like a Sunday service. But the least that you can get out of this is that peace and joy, so that you can be strengthened from Monday until Sunday, where we'll meet again. But let God strengthen you. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Let's just stay in that presence for a moment. Biarkan apa yang Tuhan mau bicarakan dalam hidup kita. It's a good time. Lord, here are your people, Lord. Let your will be done right now on earth as it is in heaven. You whisper your love and the words that you want to say to the people right now who's deep inside that altar, Lord God, who's ready to meet you face to face. Their hearts and their ears are open to listen to what you are saying. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sembah Kau Tuhan.
sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya Kau ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh, walau ku harus berjalan, 'cause we want the Lord, dalam lembah kegelapan, it's always perlindungan-Mu, oh Tuhan. Nyatalah bagi hidupku, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Katakan, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, Kau juru selamat di dalam hidupku. Oh, You got us with every step, Lord. Oh, You got us with every steps throughout our story. Oh, You're always there. You're always there beside us. Oh, mari sembah lebih dalam lagi. Kiara la basi, kiara la basi. Oh, 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 we worship You, Almighty God. Oh, katakanlah bersama,
ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Katakan sekali lagi, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, setia Engkau bersama kami. With all of our hearts, you've always been there, Jesus. You've always been there by our sides. We worship you, we give you praise. We will give you all to you. Yesus, Engkau juru selamatku. Katakan bersama, dalam janjimu. With all our faith, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. We want to thank you, Lord. Thank you for this opportunity of worship right in front of you, right in front of your throne, Jesus. Dan bentar lagi Tuhan, kami mau mendengar Tuhan our prayer reports, Jesus. We wanna declare our victory, Tuhan, atas apa yang sudah terjadi minggu ini, Bapa. Oh, give us more of your presence. Thank you, Lord. Prayer team, you can take it over from here. Thank you. Oh God. I ask that everyone remain in the Spirit. I ask that everyone would remain in the Spirit. Let us try to pray together on the level of the Spirit. Let the Spirit speak not through me, not through any one person, but through the prayers of the church. So come now. Paul tells us to rejoice always, to pray continually, to give thanks in all circumstances, and that this is God's will for us in Christ Jesus. So come, even in this difficult situation, even in this moment of uncertainty, let us try to find our joy. Let us try to pray continually and to give thanks. We thank you, Lord. We thank you, Lord, that our hope and our victory is not found in the circumstances that surround us. We thank you, Lord, that our hope and that our hope for our lives are not dependent on whether or not things look like they're going to get better, because it doesn't look like they are. It doesn't look like things are going to get better, Lord, but we pray as your church, Lord, that you would give us the eyes to see, Lord, that our hope is not our circumstances. Our hope is a person. Our hope is you. Our hope is your covenant. Our hope is your faithfulness, that you keep your covenant, that you are the one who remembers your covenant. You are the one who keeps your covenant promises. You keep your covenant promises forever, and you do not forget. And that is our hope, even in the darkness, even in the winter, even in the darkest winter. We have in us an invincible summer in the form of your covenant. And we pray, God, that you would remember your covenant promises to your church, that you would not forget.
that we would see that you are faithful even when we are faithless. Spirit, we pray that you give us the eyes to see your goodness even in the smallest of things. We pray that we would have the eyes to see how your spirit is moving for the good and bringing life out of death, even in small things, even when all around us seems like nothing is good. We thank you, Lord, that when we wake up, Lord, that the sun still shines. And we thank you, Lord, that the rain or the snow today, that the snow falls, that all nature is still working, even when humans mess up, even when humans make the wrong decisions, Lord. This world, you called it good, Lord. This creation is still good, and you send your rain to water the earth. And thank you, Lord, for your goodness. We thank you, throughout this week. We thank you that you have blessed your children. We thank you. We pray that you keep our eyes focused on these good things. We thank you. We thank you that um, projects that your children have started have gone live successfully. We pray that you would carry your children throughout the rest of that process with strength that is not their own. We pray that um, whatever they have to do to keep it going well, we pray that you give them that strength. And we thank you for greater connection for business, Lord. We thank you that this is something that you have provided, that you promised, Lord, that you will provide our daily bread. We thank you that we are seeing, you're seeing your providence, Lord, not by chance, not by our skill, not by our strength, but by your providence, the fact that you provide connection and opportunities. We thank you, Lord. This is all because none of this would happen without your sustaining goodness. And Lord, we just thank you for one small thing. We thank you, Lord, that many universities around the province are extending their winter breaks by 1 year, Lord. We thank you, especially, I don't know if anyone else needed this, but specifically, I really wanted this. So thank you, Lord, that we see your goodness in small ways. And I pray that you would pray with me here. Lord, we pray as we enter, this lockdown, we come back to stage 1 of the lockdown, Lord. Lord, we have no idea what's going on. We have no idea how we're going to go through this. This is, again, just something that none of us really wanted. I know none of us, just there's just so much worry and uncertainty, Lord. We pray even through our COVID fatigue, our tiredness, we're so exhausted, we're so burnt out, we're so, done with this whole COVID-19 thing, but we still have to go through it. And we pray as we worshiped earlier, Lord, we pray that even though we have to walk through this valley of the shadow of death, Lord, we pray that we would fear no evil because your rod and your staff comforts us. We pray that we would see your rod and your staff be with us. We pray, Lord, that your sovereign hand, your hand, your guiding hand, your hand that works always for the good of all of us would be here. Even when the healthcare system is, being threatened, it's almost being overloaded because of all the rising cases, Lord. We pray that your spirit would move, your spirit would move and take care of all the healthcare professionals, the doctors and the nurses. We pray that you would be with them through the long hours of the night. We thank you that your children, we see in these healthcare professionals, we thank you that we see your image, we see your compassion, we see your tirelessness, and we thank you that when we in these healthcare professionals, we see what you are like, that you work always, even in the midst of danger. We thank you. We pray that you would bless them. We pray for the economy, Lord. We know it's unfair, Lord, that big businesses still get to stay open, but small businesses have to be closed, Lord. We don't know what's going to happen to small businesses after this, but we pray that for all people who have to rely on you, we pray that they would see your providence, Lord, and all our disappointments and all our stress and all our depression and our anxiety, particularly from this year, everything that we're dealing with, we just want to lay it down at the foot of the cross, Lord. We pray that you know what to do with it better than what we know what to do with it. Even though this year has not gone the way any of us has wanted it to go.
For all of us that feel lost, for all of us that feel confused, Lord, we pray that you would restore hope, Lord. We pray that we would see your face shine upon us while we are in the land of the living, Lord. We pray, Lord, that you are the God who brings life out of death, that all this dying, all this loss, all like, everything that we feel, it's like a seed that has to die in the ground before it can produce new crops, Lord. We pray that everything that we're going through are hidden. The fact that we are hidden in the ground, we pray that we would see through your faithfulness, that in time we would see this bring something new and beautiful. Before we end off, I really would like to encourage you to read this passage from the prophet Joel with me. This is what God is saying to Israel through Joel. And I pray that you would read it with me. I will read it, but I pray that you, if you are particularly feeling like this year was a bad year, if you felt like this year, it felt like you lost something, like this year, just something was gone from your life, something was taken from your life, and you just have no idea where to go. I pray, or even if you don't feel that way, let's pray this for those of us we know, that are going through difficult times. And this is not a mantra. It's not something that comes true. The louder we say it, just say it quietly, because this is just the promise that God makes. Let's just remind ourselves of the character of our God. Do not be afraid, land of Judah. Be glad and rejoice. Surely the Lord has done great things. And do not be afraid, you wild animals, for the pastures in the wilderness are becoming green. The trees are bearing their fruit. The fig tree and the vine yield their riches. Be glad, people of Zion. Rejoice in the Lord your God, for he has given you the autumn rains, because he is faithful. He sends you abundant showers, both autumns and spring rains as before. The threshing floors will be filled with grain. The vats will overflow with new wine and oil. Amen. And I will repay you for the years the locusts have eaten, the great locust and the young locust, the other locust and the locust swarm, my great army that I sent among you. You will have plenty to eat until you are full, and you will praise the name of the Lord your God, who has worked wonders for you. And never again will my people be shamed. Then you will know that I am in Israel, that I am the Lord your God, and that there is no other. Never again will my people be shamed. And if you have any difficulties, if you're going through something difficult, please don't hesitate to contact one of us, one of the prayer team members. If you need anything prayed for, or if you just need someone to listen to you, we're always free. We want to be with you. We want to suffer with you. If you're having a tough time, we want to be there for you. We want you to know that you are loved, that you matter. Anyway, in Jesus' name we pray, amen. Now let's pay attention. Let's listen to Konanda as he shares with us the message of the third Pentecost. Hi everyone. Seperti biasa kita setiap kali kita kepengen mendengar lagi tentang Pentakosta ketiga, Pak Soniko selalu mengingatkan kita setiap kali bahwa kita ada di season the third Pentecost. Mari kita mengingat bersama-sama apa arti dari Pentakosta ketiga. I'm gonna read everybody. Please follow through, okay? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan membangkitkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Terima kasih Tuhan, terima kasih kami hidup di dalam era Pentakosta ketiga. Tuhan, kalau sekarang kami akan menyiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pastor Ferdi. Tuhan, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, supaya kami menjadi tanah yang gembur, siap untuk ditanam. Dan firman Tuhan bisa bertumbuh, berbuah lebat, menghasilkan buah-buah beratus-ratus kali lipat. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Siapkan hati kita semuanya supaya kita siap mendengarkan dimulai dari The Voice of Pentecost. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu,
kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh Roh dan hidup dalam pengudusan, sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara dikasih Tuhan. Shalom semuanya. Can you hear me? Haleluya, luar biasa. Thank you semuanya for joining in, buat join di hari Minggu. Tadi saya waktu buka jendela, udah turun salju. I don't know about in Toronto or in other places than Mississauga. Tadi saya waktu buka jendela, it's all white. Beautiful, beautiful day. And this is also the time buat kita dengarkan firman Tuhan. Yang siap dengarkan firman Tuhan, katakan amin. Nah, saudara, yuk kita berdoa dulu sebentar sebelum kita dengar firman Tuhan supaya nyerep masuk ya. Karena saya nggak mau kita yang ada di sini yang dengarkan ini cuma dengerin saya celoteh-celoteh. Jangan, kita minta Roh Kudus untuk dengarkan, untuk berikan kita pengertian. Karena tuntunan Tuhan di pagi hari ini akan memberikan nasihat buat kita semua. Mari Roh Kudus urapi setiap daripada kami. Kami siap mau mendengarkan. Kami bukan cuma menjadi penonton Tuhan, tetapi kami mau berinteraksi di dalam roh, supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi isi dan pesan Tuhan. Engkau sendirilah guru kami di tempat ini. Engkaulah Tuhan yang mengajar kami, Roh Kudus yang mengajar kami. Hamba-Mu hanyalah sebagai alat Tuhan yang Tuhan pakai, tetapi firman-Mu yang akan ditaburkan berlaku buat setiap yang ada di tempat ini, termasuk buat hamba-Mu, buat keluarga hamba-Mu, buat setiap yang mendengarkan. In Jesus' name, amin. Nah, selamat pagi sekali lagi. Tadi The Voice of Pentecost luar biasa karena
itu menjadi tuntunan yang mengkonfirmasi apa yang menjadi message dan pesan Tuhan pagi hari ini. Nah, saya mau mulai dengan begini. Saya tuh sedih sebenarnya. Karena belakangan ini kalau kita lihat gereja Tuhan dengan adanya COVID yang seperti ini, kita lebih susah buat bisa berinteraksi, susah buat bisa berfellowship. Kita ketemu kadang-kadang sangat limited, dan ketemu itu kalau dulu kita bisa setiap minggu, paling enggak 2 kali, 3 kali kita bisa ketemu. Sekarang cuma lebih harus melalui air seperti ini, online seperti ini. Itu sedihnya, rasanya kita nggak bisa ngobrol, nggak bisa tahu, nggak bisa apa ya, perlu satu persekutuan gitu ya. Tetapi Gembala Pembina katakan ini mungkin waktunya kita semua masuk ke tempat persembunyian. Masuk ke tempat persembunyian supaya apa? Supaya masing-masing kita punya diajar oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Tadi seperti The Voice of Pentecost katakan, didewasakan oleh Tuhan. Karena lewat Zoom seperti ini justru kita waktu tadi Chris ngajak nyembah, dia juga adanya di mana, kita adanya di mana. Respons kita bisa, ya kita jadi penonton. Ya seringkali kalau kita dengar, kita lihat hamba Tuhan sering bilang, saudara jangan jadi penonton. Kenapa? Karena memang banyak gereja Tuhan jadi penonton. Bukan cuma jadi penonton, saya berdoa kita waktu lagi, meskipun kita cuma jadi penonton, kita bukan lagi multitasking nih. Di sini nonton, tapi tangan kita chatting dengan orang lain. Jangan, ya, karena ini yang saya mau ngomongin, jangan ini sekali lagi bukan cuma teguran. Kita mau belajar abis ini kenapa kita penting untuk was-was, untuk mereview, melihat keadaan kita. Ini penting sekali. Oleh karena itu, saya berdoa pagi hari ini semuanya pay attention, karena ini berlaku buat kita semua di hari-hari ini. Kalau saya bilang berlaku buat kita semua, buat gereja Tuhan, buat anak-anak Tuhan. Karena ini sesuatu yang Tuhan nasihatkan kepada setiap kita. Seringkali ada waktu kita berasa, oh kita lagi ada di rumah, nggak harus ke gereja. Kalau dulu kita mesti urusin ini, kita mesti beresin ini, kita mesti angkat barang, kita mesti latihan nyanyi. Sekarang semuanya kelihatannya lebih rileks, ya. Tetapi jangan salah, justru di dalam rileksnya ini, seringkali kita diuji, kita diajar Tuhan. Maukah kita justru dalam keadaan seperti ini tetap bersemangat dengan Tuhan? Nah, teman-teman dengerin ya, saya mau coba untuk cepat, nggak mau bertele-tele, tapi supaya go into apa yang menjadi pesan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, kalau saya nggak salah, selama sebulan terakhir, saya dan Pastor Nanda selalu kita dapat tuntunan Tuhan untuk berbicara tentang suam-suam kuku, ya. Kita menjadi gereja di akhir zaman, ada 7 gereja, 7 jemaat di akhir zaman yang Tuhan sampaikan, jangan kita menjadi suam-suam kuku, jangan kita kehilangan cinta mula-mula dan lain sebagainya. Menariknya kepada gereja 7 jemaat itu, teman-teman semua, Tuhan masih kasih kesempatan, sering ngomong begini. Oleh karena itu, kamu bertobatlah. Aku tahu pekerjaan kamu begini. Tapi aku mencela kamu karena kamu udah jatuh terlalu dalam, kehilangan kisah cinta mula-mula. Oleh karena itu, berbaliklah dan bertobatlah. Kerjakan lagi yang baik. Hampir di seluruh Alkitab seringkali firman Tuhan cerita tentang bertobatlah, masih ada harapan, dan lain sebagainya. Yang amat sangat menarik, ini yang saya mau bagikan. Dengar baik-baik. Are you ready to listen to this? Kita buka Wahyu pasal yang terakhir. Saya waktu dapatkan ini agak kaget. Dan juga saya bukan cuma agak kaget, saya renungkan, Tuhan bener nggak nih artinya? Tuhan ini maksudnya apa? Jadi saya mau bagikan buat kita semua. Karena tadi Voice of Pentecost cerita tentang kita diselamatkan oleh karena faith, dan itu bukan usaha kita sendiri. Tuhan yang telah menghapus dosa kita dan memberikan keselamatan pada kita. Tapi yang kita harus lakukan adalah menjaga keselamatan ini. Dengar ya baik-baik ya. Di dalam karya keselamatan Tuhan mau kita untuk menjaga. Di Wahyu 22
Ini sesuatu yang saudara, teman-teman semua, termasuk saya, termasuk kita yang ada di sini, perlu perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik. Inilah gejala yang terjadi di akhir zaman ini. Kalau kita lihat Wahyu 22, ya, perikopnya di mulai ayat ke-6 dikatakan kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi yang saya mau baca ayat ke-11. Oke, Wahyu 22, pasal paling terakhir. Ini saya bukan cerita teori ini. Ini hal yang sedang terjadi hari-hari ini. Ya, Wahyu, kalau kita baca Wahyu, Tuhan sedang memberikan kepada kita nasihat karena inilah kita sedang ada di zaman inilah. Ya, Wahyu 22 ayatnya yang ke-11. Ya, oke, Tuhan bilang begini. Ya, ini kalau kita lihat perikopnya di ayat ke-6 dikatakan kedatangan Tuhan Yesus. Tapi ayat ke-11 dibilang begini. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Dengar baik-baik. Ada sesuatu yang beda di hari-hari terakhir ini dibanding firman-firman Tuhan yang sebelumnya yang kita lihat bagaimana Tuhan menasehati kita, kemudian menuntun kita, memberikan kesempatan kita buat bertobat, kemudian Tuhan suruh kita berbalik kalau kamu bersalah, kalau kamu berdosa, yuk baliklah ke jalan. Terus-terusan Tuhan suruh kita berbalik. Tetapi di hari-hari terakhir Tuhan bilang gini, yang jahat udah jahat aja terus, yang jahat aja. Yang cemar, yang wicked, yang masa bodoh, udah masa bodoh aja, itu masa bodoh saja. Yang nggak mau peduli, udah nggak mau peduli aja. Tetapi yang benar, biarlah terus hidup benar. Yang kudus, biarlah terus hidup kudus. Dengar ya baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Saudara ngerasa nggak hari-hari ini gitu ya, keadaan membuat kita semua mungkin ya ngerasa kalau kita sekali waktu dulu mungkin ya, mungkin kita kayak udah males lah kita menaruh doa, males lah kita baca firman, males lah dulu kita masih kita diingetin gitu ya, kayak aduh kayaknya kok terpaksa banget ya mesti baca firman, mesti datang ke gereja, mesti menara doa gitu ya. Tetapi belakangan ini kita tuh bisa ngerasain kayak ya udahlah masa bodoh lah, udah nggak inilah, udah terlanjur, baca juga udah ketinggalan, menara doa juga udah nggak ada, udah asal begitu aja deh. Saudara dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Wahyu 22 ayat 11 ini mengingatkan kepada kita sama seperti pada waktu dulu Firaun, pada waktu umat Israel mau keluar dari Mesir, Tuhan kasih kepada Firaun satu tanda-tanda untuk melepaskan umat Israel dari Mesir. Dikasih tulah pertama, dikasih tulah kedua, dikasih tulah ketiga. Apa? Tulah pertama, Firaun masih mengeraskan hati. Tulah kedua, Firaun masih mengeraskan hati, nggak boleh keluar orang Israel. Tulah ketiga, Firaun masih mengeraskan hati, nggak boleh keluar umat Israel. Tulah keempat, dan seterusnya. Sampai terakhir dikatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Dengerin ya teman-teman ya. I am not trying to be theoretical di tempat ini. Enggak. Saya sayang sama kalian semua. Bener-bener saya sayang sama kalian semua. Yang saya mau sampaikan pagi hari ini, saya nggak mau lagi namanya cuman asal menegur, cuman asal kayaknya nyuruh begini, nyuruh begitu. Tapi pada waktu saya baca ini, barang siapa berbuat jahat, teruslah berbuat jahat. Kita jangan-jangan ada di dalam situasi keadaan yang ya udahlah, udah tanggung lah begitu, udah memang habit menjadi karakter lama-lama. Habit kita malas untuk baca firman, habit kita malas untuk disuruh doa. Tuhan udah suruh, tadinya Tuhan sebenarnya sampai sekarang pun masih untuk memberikan kesempatan. Nanti kita belajar beberapa step yang harus kita lihat dan harus kita benar-benar perhatikan. Karena apa? Inilah di akhir zaman ini, iblis akan membuat situasi di mana orang seperti ini. Yang jahat udah even tambah nggak mau peduli, tambah apa ya istilah bahasa gampangnya tuh, udah tanggung. Ibarat gini. Pernah nggak? Saya nggak tahu nih ya. Ini cuma ilustrasi yang nggak sempurna. Tapi saya harap bisa memberikan penggambaran yang cukup masuk akal gitu ya. Gini nih. Kalau dulu gitu ya, saya waktu kuliah atau sekolah waktu kuliah gitu ya, ada satu pelajaran ya. Contoh ya.
Dulu saya nggak gitu jago pelajaran fisika gitu ya. Jadi waktu ulangan ya pernah juga loh dapat 5 dari 0 sampai 10 dan dapatnya 5 ya kan, merah kan 5 gitu ya. Terus udah gitu kan misalnya pasti kan waktu waduh nyesel juga ya dapat 5 ya. Harusnya belajar, cuman karena males gitu ya, karena udahlah males belajar gitu ya. Siapa tahu ulangan kedua bisa. Ulangan kedua ya. Kan biasa tambahan lebih bertambah lagi dong. Bukannya tambah dapat bagus, tambah susah lagi kan. Dapatnya misalnya dapat 4,5 gitu ya. Berulang-ulang, padahal di hati ini pengen, aduh kalau bisa perbaiki. Teman ada bikin study group, ada yang mungkin pergi ke tutor gitu ya, cari untuk mau belajar gitu ya. Nah kemudian, tapi karena saya misalnya pikir, aduh emang gua nggak bisa deh gini-gini. Udahlah akhirnya kayak coba lagi. Coba dalam arti coba tuh maksudnya siapa tahu gitu ya, hoki-hokian gitu ya. Nah tes yang ketiga 5 lagi gitu ya. Harusnya kalau orang bijak, kalau saya berhikmat, kan cari tahu dong kesalahannya apa, nggak bisanya kenapa, mau belajar sama teman, mau tanya sama teman. Tapi seringkali sampai kepada satu titik, saya berasa udah ulangannya 4, 5, lama-lama udah ada tanggung. Nah, jadi pada waktu mendekati akhir, dengar ya, mendekati akhir, mau final atau apa segala macam, seringkali di hati saya punya pikiran gini, atau teman-teman, Fer, lu kok nggak belajar? Udahlah tanggung. Pernah nggak kita begitu? Atau saya mau diet ya. Wah, awal-awal semangat gitu ya. Awal-awal semangat. Tapi pas lagi mau diet, tiba-tiba ada ajakan makan. Dia ada makan deh sekali deh, makan sekali. Pas makan sekali, cek berat badan. Nyesel juga, aduh naik nih gini ya. Terus kemudian pengen lagi kayaknya coba diet. Tapi tiba-tiba ada pesta Natal lah di kantor gitu ya. Jadi ada makan lagi kayak aduh nyesel deh gini-gini. Lama-lama lihat jarum timbangan nih, tambah lama tambah naik. Ada loh perasaannya pas udah mendekat, udah berkali-kali begitu, itu punya perasaan kayak gini. Udah tanggung. Pernah nggak punya perasaan kayak gitu? Ya, saya mau bilang analoginya mungkin nggak 100% sempurna, tetapi ini yang saya mau tanggung. Nah, kita seringkali di dalam kerohanian kita sampai seperti itu. Tanggunglah. Udahlah. Ya dinasehatin gini, mau kita benar-benar tadi Chris bilang, ayo kita mulai bersyukur dalam keadaan kayak gini pun kita mulai bersyukur. Kita bersyukur ya sekali-sekali tapi nggak bersyukur yang sungguh-sungguh. Kita berdoa ya sekali-sekali tapi nggak berdoa yang sungguh-sungguh. Kita tahu kita dekat sama Tuhan tapi kita nggak yang sungguh-sungguh. Tanggung lama-lama. Iblis akan bilang lewat situasi seperti Wahyu 22 ayat 11 ini. Barang siapa yang jahat, barang siapa yang tanggung gitu, udahlah tanggung. Udah terus saja, habisin dah terus saja. Dengar baik-baik. Saya ngomong seperti ini karena saya sayang sama kalian. Saya benar-benar sayang sama kalian. Jangan sampai kita itu kalau bahasa rohaninya, bahasa spiritualnya ada keterikatan. Ya, kenapa? Makanya kita seringkali kita ikut healing movement. Kenapa? Ada keterikatan. Terhadap apa? Terhadap kemalasan. Terhadap ikatan terhadap apa? Terhadap kecuekan. Ya, dinasehatin, dibilangin, ditegor berkali-kali nggak bisa. Makanya waktu kita lihat, kenapa Wahyu 22 ayat 11 ini bilang, barang siapa berbuat jahat, biarlah dia terus berbuat jahat. Biarin aja. Saudaraku, sama seperti pada waktu dulu Yesaya, saudara kasih Tuhan pada waktu kita lagi baca sama-sama Yesaya ya. Tuhan tegur, Tuhan bilangin bangsa Israel. Tuhan udah bilang ini dia belum tentu bakal bertobat nih. Tapi Yesaya tetap aja mesti bilang, tugas kita semua harus terus nasehatin. Tapi dunia ini akan bikin yang jahat akan jahat terus. Nah, tetapi masih ada kabar baik. Bukan step yang pertama. Poin yang pertama yang kita mesti perhatikan baik-baik. Tadi udah mengerti ya bahwa kita ada dalam situasi begini. Jangan sampai kejebak loh, guys. Jangan sampai kejebak. I love you very much. I love you Dave. I love you Kalista. I love you Billy. I love you Fioni. I love you Angie. I love every one of you. That's why I'm telling you this. Jangan sampai kita terjebak di dalam kekitaan. Udah tanggung. Itu iblis. Itu dari si musuh. Ya, karena firman Tuhan bilang nanti akhirnya kita pada dalam situasi kayak udah tanggung. Kalau kita sekarang ini udah mulai ada yang ngerasa kayak begitu. Hati-hati loh, kita udah ada di dalam gejala-gejala penyakit seperti ini nih.
Ya, hati-hati teman-teman, hati-hati teman-teman. Ya, minggu lalu Konanda sempat sampaikan yang mengenai dan saya juga sempat sampaikan kalau kita suam-suam kuku itu dimuntahin sama Tuhan. Ya, dimuntahin tuh bukan cuma sekedar enak, Tuhan rasanya enak liatnya. Kenapa? Jadi Tuhan tuh nggak mau. Udah lu kalau nggak mau ya udah nggak mau gitu ya. Tapi Tuhan kita masih penuh kasih. Oleh karena itu dengerin ya baik-baik ya. Ini yang saya mau menjadi suara Tuhan buat setiap teman-teman semua yang ada di tempat ini. Perhatikan baik-baik. Buka sama saya Ibrani 3 ya, dengerin Ibrani 3. Haleluya ya. Haleluya. Nah, saya again tidak mau berteori ya, tetapi saya mau every session that we have, a very limited session that we are doing now. This is not just wasted. Saya nggak mau ini cuma jadi sesuatu yang sia-sia. Jangan. Nggak ada gunanya ya. Saudara duduk 1,5 jam, 2 jam di situ buat sia-sia. Ini yang gereja sedang rasakan. Saya tahu kok apa rasanya duduk di depan laptop dengerin orang khotbah gini, rasanya kayak nggak enak gitu. Memang betul. Tetapi dengerin, ini Tuhan lagi sembunyikan kita supaya apa? Supaya kita dibikin dewasa. Makanya tadi waktu Chris bilang, "Ayo berdiri." Saya lain kali pengen saudara meskipun di rumah, ayo berdiri. Ya, ayo kita sama-sama nyembah. Ini yang membuat kita men-trigger kita buat ada satu kesatuan di dalam roh. Kan seringkali kalau kita berdoa, kita katakan, Tuhan meskipun kami nggak bersama-sama Tuhan, tapi kami satu di dalam roh. Yuk kita satu di dalam roh. Oke? Ibrani 3 ayatnya yang ke-7. Ya. Ibrani 3 ayatnya yang ke-7. Ya, firman Tuhan bilang seperti ini. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Ibrani 3 ayat 7 ini firman Tuhan bercerita tentang kalau hari ini kamu dengar nasihat Tuhan, jangan kerasin hati. Saya mau bilang gini, kalian ya, kita semua, bukan kalian doang, termasuk saya. Kita kalau dengar firman Tuhan ya, seringkali kita cuman kayak dengar, seneng waktu dengar, oh bagus, wah kita kasih tanda jempol, kita kasih gambar tepuk tangan, siapa mau amin ya. Tapi hari-hari ini kita terus zoom kayak begini. Yuk biarin Roh Kudus berbicara sendiri sama setiap daripada kita di tempat ini. Tuhan bilang apa? Kalau kamu dengar, jangan kerasin hatimu deh. Ya, kamu yang selama ini ngerasin hati, kita yang selama ini kayak ogah-ogahan, kita yang selama ini udah ada terjangkit penyakit, udah tanggung. Udah, jangan kerasin hatinya. Jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Kenapa Tuhan ngomong tentang kegeraman? Ada 2 hal. Yang pertama begini. Kegeraman tuh kayak gini. Nih ya, waktu saya lagi ngomong gini. Jangan kerasin hati ya guys. Dengerin firman Tuhan ya. Kita baca Alkitab ya. Di otak kita semua, kalau mendapatkan nasihat kayak begini, seringkali nih ya, di otak kita kayak gini. Nasihat lagi ya udah tahu deh, memang harus baca Alkitab. Iya udah tahu. Itu geram. Hati-hati loh, bener loh. Justru ini kenapa firman Tuhan ini di Ibrani ini menarik ya. Di Ibrani ini menarik. Nanti kalau perhatikan, kalian saya harap siang hari ini, pagi hari ini go through with me karena saya mau kita semua belajar sesuatu pengertian yang sungguh-sungguh benar, menyambung daripada the voice of Pentecost tadi ya. Bagaimana menjadi seorang yang dewasa sungguh-sungguh supaya nggak dimuntahin Tuhan, supaya nggak dilepehin bahasa kasarnya, nggak dilepehin, nggak enak Tuhan lihat kita. Ya, Tuhan sangat sayang sama kita, tapi jangan kita sendiri ya. Kan tadi dibilang keselamatan it's a grace, nggak ada our part buat melakukan keselamatan itu. Tetapi kita harus menjaga akan keselamatan yang Tuhan berikan itu. Nah, ini partnya kita. Sebab apa? Makanya Tuhan bilang, hari ini kalau kamu dengar, jangan keraskan hatimu. Kemudian ayat ke-13, lihat ya. Ayat 13 dikatakan seperti ini. Ibrani 3 ayat 13. Ya, Ibrani 3 ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar. Sekali lagi katakan tegar. Kata kuncinya tuh tegar. Kayak Firaun tuh tegar tengkuk. Ya tahu, tapi nggak mau lakukan. Tahu, tapi bukan cuma bandel. Apa ya tegar tuh ya? Apa ya? Bukan blok, apa ya? Tahu tapi nggak mau tuh apa tuh namanya tuh? Dablek gitu, kayak apa ya? Udah dibilangin gitu, tapi nggak mau. Nah kayak begitu. Tegar hatinya karena tipu daya dosa.
Guys, I really love you. Saya mau kita semua yang ada di tempat ini, suatu hari Tuhan datang in rapture, kita semua terangkat. Semua terangkat. Yuk, kita ada di akhir zaman, kita ada di akhir daripada akhir zaman ini. Kita mau mendapatkan nasihat itu. Makanya Tuhan bilang, tetapi nasihati seorang akan yang lain. Saya dengan tim core beberapa waktu yang lalu, waktu kami mengadakan pertemuan core meeting, Tuhan berikan satu yang jelas kepada saya tentang menasehati satu dengan yang lain. Mau ditegur. Saudara, Tuhan ngomong di setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini. Oleh karena itu, ya. So, sekarang teman-teman mau ngomong, Om Ferdi bosen Om dengar nasihatnya. Saya nggak mau terkecoh dengan kalian bilang bosen dengan nasihat. Tugas kami, tugas kita adalah untuk selalu saling menasehati. Please, 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 take it as jangan dengan hati geram. Take it as atau kesempatan. Tuhan masih ingetin supaya kita apa? Tidak terkena tipu dosa. Katakan amin. Katakan amin. Penting loh buat kita semua loh. Penting loh buat kita semua. To make it more interesting. Yang tadi Ibrani 3 ayat 7 yang Tuhan bilang pada hari ini jika kamu mendengar suaranya jangan keraskan hatimu. To make it interesting, di ayat yang ke-15 diulang lagi sama persis. Coba tolong yang screen sharing bantu saya untuk kasih ayat 7 dan ayat 13 dijadiin satu. Ibrani 3 ayat 7 ayat 13. Ayat 7 dan ayat 15. Sama persis. Ayat 15, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Kalau Alkitab berbicara udah more than satu kali, ini benar-benar sangat penting loh. Benar-benar sangat penting. Kenapa buat Tuhan ini sangat penting? Karena Tuhan tahu di akhir zaman ini banyak tipu daya iblis yang buat kita tuh untuk apa? Kena tertipu gitu loh. Kita dengarkan semuanya kita kalau lagi ngobrol sama-sama JJ, sama-sama Fafa, kita ngomong tentang restoran ngomong tentang apa, ngomong tentang lagu ngomong tentang berita lagi di makan malam gitu ya. Kita kalau lagi share tentang berita atau apa ya, saya cerita gini-gini, JJ sama Fafa langsung dia sendiri. Let me check. Dia cek dulu di Google. Nama orangnya restorannya beritanya bener dan lain sebagainya. Kita ini ada di dalam generasi, dalam situasi yang sekarang ini, semuanya kita serba cek kebenarannya. Let me ask you something. When you talk about this spiritual, do you really check? Waktu Tuhan lagi bilang, nasehatin seorang dengan yang lain. Kita bener nggak cek? Bener nggak Tuhan ya? Aku lagi mau untuk dinasehatin ya. Cek terhadap firman. Cek. Makanya saya mau waktu saya sampaikan seperti ini, saudara cek. Ini Om Ferdi lagi ngomong bohong, Om Ferdi lagi cuma asal ngejoncerocos, atau memang Om Ferdi benar-benar punya hati buat untuk menasehati. Lihat dengan firman-Nya, lihat. Ya, apakah benar-benar kita Tuhan bilang hari-hari ini kita harus benar-benar untuk jangan keraskan hati. Cek hati kita, benar nggak hati kita keras nih? Ini penting sekali loh. Poin pertama, ya. Yuk kita sekarang ini ya. Saya berulang-ulang kembali katakan, please lihat situasi hati kita semuanya. Kita mau dicek nggak sama Tuhan? Tekanan darah aja kita cek kok. Makanan aja, kenapa perusahaan-perusahaan catering ya, perusahaan-perusahaan yang katakanlah dalam industri food dan lain sebagainya, ada yang punya value pokoknya nggak makanan yang junk, tetapi yang clean, yang nggak kolesterol, yang organik. Kenapa? Karena mereka dan setiap kali makanan yang mereka olah dan mereka bikin, mereka cek. Nah sekarang saudara lihat, makanan rohani yang masuk kepada kalian itu kalian cek nggak? Berita-berita yang kalian dengar, ya, yang kalian setiap hari baca, yang sekalian hari nonton, itu kalian cek nggak? Yang masuk tuh apa? Ya, jangan sampai justru harusnya kita menjaga spiritual life kita, tetapi karena kita masa bodoh tadi, mengeraskan hati tadi, kita udah nggak mau pusing, ya. Hati-hati loh, benar-benar hati-hati. Poin yang kedua, ya. Poin yang kedua. Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayat 15. Perhatikan ya. Tadi yang pertama Tuhan bilang, hari ini kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hati. Kita mau buka. Untuk kita nggak keraskan hati. Poin yang kedua, perhatikan ya. Perhatikan.
Efesus 5 ayat 15. Karena itu, karena itu, Efesus 5 ayat 15, perfect, very good, Karena itu, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perhatikan ya, Tuhan suruh kita perhatikan dengan seksama. Perhatikan benar-benar. Perhatikan dengan serius. Bagaimana kamu hidup. Bagaimana kehidupan kamu. Perhatikan. Ini bukan sesuatu yang cuma sekedar kata-kata yang bagus untuk nasihat. No. Ini menjadi tolok ukur kita. How is our life? Gimana kehidupan kita? Apakah kita orang yang bebal? Kalau bahasa Inggrisnya unwise. Saya coba lihat beberapa ya. Nanti saya harap kalau misalnya Konanda yang menyampaikan somehow related to these things, dia bisa mungkin lebih explore arti daripada bebal, which is unwise. Dan tetapi hidup seperti orang arif, orang yang wise. Apa itu wise dan unwise? Kita hidup ini ya, yang bisa membuat kita menjadi wise, menjadi orang-orang yang bijaksana, itu kuncinya cuma satu, firman. Manualnya cuma firman. Ya, hamba Tuhan sampaikan nasihat, yes betul. Tetapi itu pun harus yang based on firman. Tapi kalau kita mulai dengarkan orang-orang dengan segala keadaannya, how to hidup yang sukses, yang berhasil, sekarang happiness. Wah, yang penting gua kejar happiness. Apa itu happiness? Oh, yang penting gua kejar whatever. Apa itu? Kita mesti tahu apa yang firman Tuhan ngomong tentang itu. Perhatikan loh itu. Ini sekali lagi saya lagi mau bilang, because I love you. Because I really love you. Saya pengen kalian semua, kita semua mengerti bahwa kita harus perhatikan dengan seksama. Oleh karena itu, ingat gak beberapa minggu yang lalu saya pernah di salah satu of my message yang saya sampaikan, saya pernah bilang begini. Yuk kita cek yuk jam hidup kita itu begitu bangun pagi ngapain. Kita bangun pagi, kita whatever. Kemudian kita makan mungkin breakfast. Udah gitu kita jalan ke kantor mungkin. Udah gitu kita di media sosial mungkin for another 2 hours. Udah gitu kita mungkin malas-malasan another 2 hours. Mungkin habis itu baru kita lakukan ya sebentar mungkin whatever siapin itu. Terus kemudian kita siang ada di rumah mungkin belajar a little bit, malas-malasan mungkin sambil tidur, I don't know, mungkin tetap kuliah dan lain sebagainya. It's good. Kemudian sore kita ngapain? Oh, siapin makanan, mesti masak dan lain sebagainya. Kemudian habis itu makan malam. Udah gitu relax, kita nonton TV. Udah gitu kan. Udah gitu mungkin little bit kita little bit baca firman karena disuruh sama the church, disuruh sama Konanda, disuruh sama ketua kulnya, kita baca firman satu, udah gitu itu pun dengan geram. Aduh, malas ya begitu. Kalau kita lihat tiap hari kehidupan kita kayak begitu, kita perhatikan dengan sesama bagaimana caranya kita hidup. Ini again loh, saya bukan lagi mau micromanage loh. Because I love you. Ya kan, kalian aja kalau ke supermarket atau ke grocery store mencari makanan nih, ya dulu zaman saya nggak pernah saya lakukan itu karena belum zamannya. Lihat apa? Nutrition fact-nya, ada gulanya, ada ininya kalorinya berapa, dicek, dilihat. Kenapa? Pengen tahu. Ini kalau gue makan ini jadinya bagaimana? How about your life? How about your spiritual life? Do you think like that? Atau kamu setiap hari cuma junk doang? Ya main, tiduran, males-malesan, nggak ngapa-ngapain, males gini dan ini kita dalam keadaan COVID ini yang membuat kita jatuh ke dalam kemalasan seperti itu. Yang Tuhan bilang itu tipu daya iblis. Itu tipu daya iblis. Makanya nanti saya harap kita semua ya kita memang 6-7 bulan ini kita try to cari gimana caranya yang supaya masuk parameternya peraturan protokol pemerintah, tetapi kita juga tetap bisa berfellowship. Tapi kita mesti terus untuk supaya apa? Melakukan bahwa sesuatu bahwa yuk kita harus tetap together, rapatkan barisan, jangan kena tipu daya iblis. Males ya males aja udahlah. Jadi tanggung tadi ya. Perhatikan cara kamu hidup. Siapa di sini perhatikan cara kamu hidup? Saya nggak minta kalian angkat tangan, tapi coba cek. Kalian perhatikan nggak cara kalian hidup? Gimana caranya perhatikan kalian hidup itu seperti apa? Mulai berani tanya ke your kakak rohani, ke your leaders, ke your pastors maybe. Is there anything that I can change? Do you see something? Kita ngobrol, kita saling menasehati. Ya karena itu yang Tuhan mau. Ya, kalau kalian bilang, oh Om Ferdi, saya ngomong sendiri sama Roh Kudus, that's good, saya percaya. Tapi harus ngomong sama Roh Kudus. Ya, kalau kesel ngomong sama Roh Kudus. Saya kemarin diskusi sama Yehuda ya. Dia ngomong seperti ini. Kita ngomong.
Dia bilang begini, aku kalau nggak suka sesuatu gitu ya, atau aku nggak kayak terganggu, annoyed gitu ya, kesel, sebel gitu ya. Dia bilang, it's better to meragukan Tuhan tapi ke Tuhan. Dia bilang begitu. Dia bilang begini, it's better kalau you doubt of God tapi you doubt it kepada Dia gitu. Saya pikir, saya sempat awalnya nggak ngerti. Maksudnya apa sih ini? Dia udah bilang, kalau lu ragu sama Tuhan, nggak ngerti caranya Tuhan, mendingan lu ragunya tuh ke Tuhan, ngomongnya ke Tuhan. Saya renungkan, terus dia bilang begini maksudnya. Dia bilang, kalau kita kesel atau lagi ragu, lagi nggak ngerti, kayak enggak nih, kayak gini. Daripada kita tuh nggak ngertinya udah gitu, udahlah, Tuhan nggak ngerti gitu, udah gue cari cara gue sendiri, gue tanya yang lain aja. Gue nggak gitu. No, kita kalau ragunya sama Tuhan, nanyanya siapa? Nanya Tuhan. Tuhan, kok begini Tuhan? Ngomongnya sama Dia. Kayak Yakub juga bergulat sama Tuhan. Ya wrestle. Jadi daripada kita ragu terus gitu, udahlah nggak tahu lah. Kalau kamu malas baca Alkitab, larinya tuh ke Tuhan. Tuhan, kok aku jadi malas baca Alkitab ya Tuhan ya? Ya Tuhan, kayaknya kok kenapa nih Tuhan? Ngomongnya ke Tuhan. Tuhan, kenapa jadi? Tuhan, aku kok jadi malas berdoa? Tuhan, gimana nih Tuhan? Jadi Tuhan, apa benar Om Ferdi suruh saya berdoa tiap hari itu apa benar? Apa benar kita mesti baca Alkitab tiap hari itu benar? Benar nggak Tuhan? Tunjukin saya kalau benar. Ngomongnya ke Tuhan gitu. Bukan cari pembenaran sendiri, ya kan? Seringkali kita sebagai manusia kan kita cari pembenaran sendiri. Waktu kita mesti baca Alkitab, kita mesti bilang, ini contoh ya, ini contoh. Kita kayak, ya tapi kan saya begini Om, saya kan ada juga yang saya mesti kerjain Om, ada juga yang saya mesti lakukan Om, masa mesti tiap hari Om, kan waktunya mesti urusan saya sendiri Om, gini. Bukan ke saya lagi, tanya ke Tuhan, bilang, Tuhan, tapi kan saya punya waktu sendiri Tuhan, benar nggak saya mesti ngomong? When you doubt kepada Tuhan, ngomongnya sama Dia. Itu tanya nasihat, Tuhan udah bener belum saya cara hidup nih? Bawa listnya sama Tuhan, Tuhan, pagi saya bangun begini. Saya kemudian media sosial Tuhan, karena mesti update punya vlog. Saya punya ini Tuhan, mesti tetap dong Tuhan. Terus saya mesti dandan Tuhan. Kemudian saya mesti gini Tuhan. Kemudian saya mesti sekolah gini Tuhan. Tanya Tuhan, ini jadwal saya. Apakah saya sudah memperhatikan dengan seksama cara saya hidup? Kalau kalian mau ngomongnya sama kita, that's fine. Kalau kalian mau ngomongnya dengan Tuhan, that's very good. Tanya Tuhan, Tuhan boleh nggak yang begini? Nanti kan Tuhan jawab. Jadi jangan cari kebenaran sendiri. Selalu minta nasihatnya Tuhan. Selalu minta nasihatnya Tuhan. Amin. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, ya. Yang ketiga. Capek ya jadi orang Kristen? Apalagi di hari-hari ini mesti perhatikan hidup dengan seksama, ya. Saya mau bilang begini, ya. Buka sama saya 2 Timotius 2 ayat 3. Nanti khusus untuk ini Tuhan lagi siapkan. Artinya saya lagi mau mempersiapkan untuk mendapatkan pengertian yang lebih benar lagi tentang yang poin ketiga ini. Tapi saya mau bagikan sekarang karena saya mau kita semua merasakan, artinya mengerti apa yang kita rasakan sekarang. 2 Timotius 2 ayat 3. Ya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. You know what? To make it interesting, kata panggilan untuk menderita itu bagi kita orang Kristen, itu bukan cuma di satu ini. Di sepanjang Alkitab, di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, lebih banyak lagi perkataan tentang menderita. Jadi karena Kristus menderita, kemudian penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai senjatamu. Tuhan katakan di dalam Korintus, bersama-sama menderita dengan Dia. Banyak sekali kata menderita. Yang saya mau tanya gini, dengar ya, perhatikan baik-baik. Gereja zaman sekarang, kita semua zaman sekarang, nggak enak dikit karena ikut Tuhan. Komplainnya kelewatan. Kasih waktu sedikit buat Tuhan. Komplainnya kelamaan lah. Saudaraku, sekarang saya tanya ya. Saya waktu pikir begini. Saya sudah merenungkan. Dengar baik-baik. Ya perhatikan. Ini yang terakhir, poin terakhir. Tapi saya kalau mau dengar baik-baik. Saya sering merenungkan. Saya kalau lagi di bawah di sini. Tante Ami di atas sama anak-anak mereka di atas, saya seringkali waktu lagi siapkan khotbah atau my personal time with God gitu ya, saya di bawah saya renungkan Tuhan. Ini gereja Tuhan, ini bukan bangunan Tuhan, ini bukan organisasi Tuhan. Ini gereja Tuhan, ini domba-dombamu Tuhan. We've done things yang saya tahu belum sempurna, tapi you know apa yang kita lakukan dengan apa namanya keadaan dan situasi seperti ini. Saya pikir Tuhan,
Doa Tuhan, kami udah coba lakukan menara doa, and they love menara doa Tuhan, dan lain sebagainya. Untuk kita juga sama-sama, Tuhan in unity, kita udah lakukan Tuhan. Ya hal-hal dulu kita di dalam relentless prayer, kemudian di dalam doa 24 jam. Muji nyembah Tuhan, wah kita sudah artinya kita coba lakukan yang terbaik Tuhan untuk memuji dan menyembah, latihan kita selalu yang terbaik. Maureen and Chris, they always try to be the best untuk artinya bisa lakukan ini dan lain sebagainya untuk lagu yang baru dan lain sebagainya. Udah memberi Tuhan, memberi, kita juga udah lihat bagaimana kalian semua untuk memberi, untuk memberikan dan menabur dan lain sebagainya. Terus Tuhan bawa mata saya ke dalam gini. Kapan kamu menderita buat aku? Tanya kepada kita semua, kepada gerejaku. Kapan terakhir kamu menderita karena aku? Orang di pedalaman, yang misionaris menderita buat Tuhan. Kita mungkin dipanggil bukan misionaris. Saya nggak ngomong kita jadi misionaris. Enggak. Ya. Saya tahu kalau saya ngomong tentang misionaris ke tenda-tenda di Afrika yang paling pertama kali komplain Cimorin tuh. Ya, suruh misionaris gitu ke Afrika. Tapi saya pengen kemarin saya jujur loh, Maureen, saya jujur kemarin waktu saya lagi renungkan ini gitu ya. Kan kamu sama Nanda gitu ya. Seringkali kalau misalnya kayak cerita wah, the nicest place that you have to go to Turkey. Kamu pernah bilang gitu kan ya. Ke Turki bagus, beautiful and place gini. Saya kadang-kadang pikir loh, kapan ya anak-anak di tempat kita ini ya, kalau pengen punya satu tujuan pergi itu kalian bilang, aku pengen lo pergi om for a mission. Wow. Kapan kita mau buat menderita? Oke lah, nggak usah misi lah. Oke lah. Ini saya cuma ngomongan selingan gitu ya. Cuman saya mau tanya, kapan terakhir kalian justru gitu ya? Kalau misalnya gini ya, tiba-tiba Cimorin bilang kepada Ko Chris gitu ya, Chris, besok mesti pelayanan musik. Mendadak satu hari, one day notice, besok pelayanan musik karena diminta gini. Kan Ko Chris akhirnya, ya udah deh, oke gini. Saya pengen loh, kalau di tim worship itu juga ada yang begini. Ci, kirim aku juga mau menderita kayak Ko Chris. Wow, ini enggak. Aduh, untung yang disuruh Ko Chris, untuk aku enggak. Kapan kita terakhir menderita? Saya tanya, kapan kamu terakhir menderita? Disuruh sejam aja nih begini, udah lihat jam ya. Saya lagi bukan mau ini nih. Karena ini kita teguran, ya. Kamu harus berani untuk menderita karena kamu pengikut Kristus. Kalau kita anak gampang, nggak perlu deh meeting begini, sekolah Sunday, nggak perlu. Saya lagi ngomong tentang mission, enggak. Ini terlalu besar kalau kita ngomong tentang menderita seperti itu, ya. Tapi bahwa kita menderita kayak begini. Kapan terakhir kamu menderita buat karena Kristus? Kapan? Saya Tuhan tanya itu, kapan kamu terakhir menderita buat Kristus? Ya Tuhan, kayak saya kan mesti siapin ini, saya mesti khotbah ini, saya mesti ini. Tuhan tanya, emang itu menderita? Baru segitu menderita. Malu loh. Padahal tadi bilang, Kristus mati bagi kita, darahnya tercurah, dia mengorbankan dirinya buat kita. Terus kita kapan? Kita terlalu banyak enak nyaman di comfort zone. Dengar baik-baik, guys. Saya ngomong ini sekali lagi, because I love you. Because I love you. Kapan kita menderita buat Tuhan? Padahal firman Tuhan bilang panggilan untuk ikut menderita. Mau, karena kita anak Tuhan. Mau. Ya bukan nyusahin diri menderita gini. Om, saya udah menderita, Om. Kenapa? Saya udah ambil major computer science, Om. Supaya lebih menderita lagi, Om. Tahun depan saya mau double major, Om. Saya mau ambil math sekalian, Math, Om. Kemudian supaya lebih menderita lagi, Om. Saya mau ambil law, Om. Saya menderita sekali. Bukan gitu. Itu menderita yang dicari-cari. Ya, menderita yang dicari-cari. Bukan begitu. Ya, menderita dicari-cari. Om, saya karena saya pokoknya menderita dicari-cari dah, udah dah, gitu dah. Ya, saya juga susah cari yang menderita dicari-cari. Yang saya mau bilang, menderita karena kita pengikut Kristus. Karena kita pengikut Kristus, kita harus ada jam doa. Menderita, Om, iya. Justru waktu saya sekarang begitu loh. Lagi, aduh Tuhan, kenapa begini? Tuhan ingetin, kamu sedang menderita karena kamu pengikut Kristus. Doa, ayo. Yang mau katakan amin. Yuk kita belajar yuk. Hal yang kecil-kecil kayak begini yuk. Ya, supaya apa? Saya tutup dengan sini. Supaya jangan sampai fenomena Wahyu 22 ayat 11 itu terjadi. Barang siapa berbuat jahat, udahlah terus aja berbuat jahat. Barang siapa cemar, udah teruslah cemar. Barang siapa berbuat baik, terus buat baik. Barang siapa kudus, terus hidup kudus.
kita mau di dalam yang berbuat baik dan yang hidup kudus. Katakan amin. Mau ya? Saudara kasih Tuhan. Mau ya? Halo? Ya. Yuk, saya mau berdoa buat kita semua. I know, some of you here, udah ada yang ngerasa di dalam hati dan dalam spiritual, udahlah tanggung Om, emang gue udah begini, udahlah begitu aja Om. Jangan. Yuk kita semua angkat tangan kita saling mendoakan. Yuk kita saling mendoakan, karena kita semua di sini mau rapture. Siapa yang mau rapture? Siapa yang mau rapture di sini? Kan nggak lucu kan? Nggak lucu nih, ini nggak lucu banget nih. Kalau kita lagi Zoom begini, meeting 30 orang ya, tiba-tiba benar-benar rapture, tiba-tiba nih benar-benar hilang gitu ya. Hilangnya benar-benar rapture, bukan gara-gara hilang tiba-tiba lu matiin videonya, bukan gitu ya. Lu pikir, oh kok pada hilang pada matiin video? Gue juga udah matiin video deh supaya kelihatannya kayak hilang. Nggak ada gunanya. Ya nggak ada gunanya. Ya, tapi hilang karena apa? Diangkat oleh Tuhan. Wow. Yuk kita saling mendoakan, yuk kita saling mendoakan. This is not just a Zoom Sunday service. No, kita saling doakan. Yuk kita seolah-olah kita bergandengan tangan. Yuk seolah-olah kita bergandengan tangan. Yuk Tuhan kami mau berdoa. Yuk semua berdoa, semua berdoa. Semua berdoa. Tuhan kami sungguh mau berdoa buat apa yang menjadi message Tuhan hari ini. Tuhan kami nggak mau menjadi orang yang udah tanggung Tuhan. Yang emang udah Tuhan katakan yang berbuat jahat, udahlah, udah. Buat jahat terus aja udah. Tuhan kami nggak mau yang kayak gitu Tuhan. Kami mau dinasehati hari ini Tuhan. Kami mau perhatikan cara hidup kami dengan seksama. Dan kami Tuhan mau dalam segala hal Tuhan mendapatkan panggilan untuk menderita Tuhan. Panggilan Tuhan untuk mau menderita seperti Engkau menderita. Jauhi kami Tuhan komplain kepentingan pribadi, comfort zone Tuhan. Jangan Tuhan. Karena itu akan membawa kami kepada tipu daya iblis. Hamba berdoa buat gerejamu. Oh rabababa ya shikaralaba. Hamba berdoa buat gerejamu sungguh-sungguh Tuhan pagi hari ini. Ingatkan kami. Tegur kami. Bentuk kami. Jadikan kami mau taat dan setia. Jadikan kami mau dirubah ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Thank you so much guys. Thank you for mau dengerin ocehannya Om Ferdi pagi hari ini. Tapi saya harap dan percaya, berdoa dan percaya menjadi sesuatu nasihat buat kita semua, termasuk buat saya. Setuju katakan amin. Amin. Haleluya. God bless, Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Chris. Silakan Chris. Thank you, Ferdi, for the words and for the sharing. Just a little bit of announcement buat minggu ini. Minggu ini kita nggak akan ada E3 because it's already the last week of the month. Dan juga buat bulan depan kita akan adain E3-nya cuma sekali sebulan. It's only on the third week of the month, so look out to that. Belum tahu tanggalnya kapan, tapi minggu ketiga di bulan depan. Jadi even 2 minggu dari sekarang juga nggak akan ada E3 ya. For this Friday kita with the lockdown and all the things that are happening, kita nggak akan bisa gather around to worship buat menara doa. Tapi we're gonna invite you to come with us to join UPT. It's gonna be at 9 p.m. 9 p.m. all the way until 10. Itu akan kita adain setiap Jumat because that's a continuous thing. Other than that, kita udah ada. We don't have anything else updated just due to the restrictions and due to the laws. But later on, kalau kita udah ada acara atau kita udah ada sesuatu that we could be planning with, just be on the lookout for that on either Next Gen, kalau nggak from your co-leaders. Okay, I think that is it. Kita juga bisa siapin persembahan kita. We can transfer to give@gbitoronto.com. Itu chat box-nya ada di sana. To give@gbitoronto.com. I give some time buat kita untuk prepare ya, untuk kita bisa siapin persembahan kita. Habis itu kita doa bareng-bareng. Oke, yuk, yang udah siap kita doa bareng-bareng yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan atas another Sunday service Tuhan hari ini ya Bapa. Kami mau berikan yang
terbaik lagi Tuhan kepada Engkau. Kami mau mengembalikan what belongs to you, Jesus. Amin. Ajarkan kami Tuhan untuk taat kepada apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Because at the end of the day, Lord, this is all. Apa yang kami punya Tuhan itu semua milik Engkau ya Bapa. Biarkan kami mengembalikan what belongs to you in the first place. Ajarkan kami untuk menjadi pengikut-pengikut firman-Mu. Dan ajarkan kami untuk taat kepada perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hati orang yang memberi Tuhan. Kau lebarkan Tuhan, Kau luaskan hati mereka Tuhan. Kau berkati mereka lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk memberi dengan yang ceria Tuhan, hati yang ceria. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita terima doa berkat. Yuk. If you don't mind, can you just all stand up? Kita terima doa berkat sambil berdiri. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera, dan sukacita dan kemenangan dari Allah Bapa dalam kasih yang melimpah-limpah dari anaknya yang tunggal, Tuhan kita, Yesus Kristus, beserta dengan Allah Roh Kudus, beserta dengan setiap daripada kita semua mulai hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita telah terima berkat dengan iman, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu. Haleluya. God bless.